Mari saudara-saudara deklarasikan lagu ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari hidup kita. Cuma Yesus doang. Yang kita miliki Yesus, itu yang kita bisa banggakan. Sejak awal Tuhan menciptakan manusia didesain untuk bisa berkolaborasi dengan Tuhan, ya, untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan sebagai rekan sekerjanya. Itu kenapa firman Tuhan mengatakan, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Tetapi dia bilang bahwa the earth and everything in it itu diberikan kepada manusia. Artinya kita dipercayakan mandat untuk bisa mengelola bumi ini. Nah, tetapi hanya bisa dengan yang namanya covenant. Makanya kenapa dinamakan covenant of partnership? Ya, karena kita harus mengatakan ya untuk hidup dalam ikat janji ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Nah, teman-teman, ketika kita percaya sama Tuhan, kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Tetapi kita harus hidup dengan Dia, karena orang-orang yang sekedar jadi hamba Tuhan, tetapi tidak mau hidup menjadi sahabat Allah, tidak akan dipercayakan rahasia. Hakimnya Kristus, sehingga kita dapat tetap mengasihi yang dengan orang yang covenant dengan dia, ikat janji dengan dia, sehingga pada saat orang itu tidak menepati janjinya, pada saat orang itu dalam hal dalam masalah dan sebagainya, kita tetap mengasihi. Keserupan itu pasti akan kita alami. Ingat, jangan pernah berhenti mengejar keserupaan dengan Tuhan. Dan kalau saudara menyadari bahwa goal utama kita adalah serupa dengan Tuhan, ketika proses atau pemurnian itu terjadi dalam kehidupan kita, kita pasti akan enjoy menjalaninya. Kenapa? Karena kita dibentuk di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan yang hebat. Shalom sahabat muda, selamat datang di Muda Home Session pada sore malam hari ini. Di tema kita bulan Mei, A Heart of Covenant. Khususnya di hari ini kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama belajar bahwa pentingnya datang kepada hati Tuhan sampai bagaimana kita bisa menginjil dari hati yang tepat juga. Sebelum kita menerima firman Tuhan dan kita bisa mengerti bahwa apa yang menjadi kerinduan hatinya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami sama-sama merayakan bahwa kami bersyukur Engkau naik ke surga untuk memberikan roh yang luar biasa yang hidup dalam kami dan memberikan kami semua yang kami butuhkan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami nggak pernah bisa untuk membalasnya, tapi hari ini kami mau datang sama Engkau, kami menyembah, kami mendengar firman-Mu, dan kiranya kami bisa memberitakannya dari hati yang tepat juga. Dalam nama Yesus, amin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished,
the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross is spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Oh, Jesus, yours is the victory. His grip on me, you have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. You're my living hope, Jesus. You're my living hope. Ooh, you're my living hope, Jesus. You're my living hope, Jesus. You're my living hope, Jesus. You're my living hope. You're my living hope, Jesus. You're my living hope.
praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. In the process, in the waiting, you're making melodies over me, and your presence is the promise. For I am a pilgrim on a journey. You will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling, and in my weakness, you are the strength that comes from within. Good shepherd of my soul, take my hand and lead me on. You make my footsteps and my path secure. So walking on water is just the beginning. 'Cause my faith to rise, stand at attention, for you are calling me to greater things. You will lift my head above the mighty waves. You are able to keep me from stumbling, and in my weakness, you are strength that comes from within. Good shepherd of my soul, take my hand and lead me on. Oh, how I love you, how
the shepherd of my soul. Take my hand and lead me on. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu, milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku, Tuhan. Kau yang layak disembah. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku.
Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas setiap nafas yang Kau berikan Tuhan, atas setiap masa depan yang telah Kau atur Tuhan, atas semua mimpi yang Kau jahit Tuhan. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang akan membawa celaka, tidak ada yang akan percuma, dan tidak ada yang akan sia-sia apabila berjalan dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami punya, talenta apa yang Kau berikan Tuhan, kami tahu setiap kami spesial Tuhan di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena telah mencintai kami tanpa batas Tuhan. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Kami ingin belajar lagi Tuhan. Kami gak bosen Tuhan, kami ingin belajar lagi Tuhan. Kami ingin mengingat lagi segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kami jadi display-nya Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup dalam kami Tuhan. Biarkan apa yang kami utarakan, biarkan apa yang kami kerjakan, itu merupakan gambaran dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati pastor kami Tuhan. Berkati mulutnya Tuhan. Berkati pikirannya Tuhan. Biarlah hanya hati-Mu Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami telah dicintai Engkau lebih dulu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. In the name of Jesus, mari kita semua yang percaya, kita perkatakan, amin. Shalom sahabat muda. Saudara pasti pernah mengalami yang namanya perpisahan. Saudara pasti pernah merasakan yang namanya berpisah dengan seseorang atau berpisah dengan beberapa orang. Ya contoh misalnya mungkin saudara harus berpisah dengan keluarga saudara karena saudara harus keluar kota. Ya mungkin saudara kerja keluar kota atau saudara kuliah di luar kota. Nah kalau kita perhatikan dari perpisahan atau berpisahnya kita dengan orang lain, pasti selalu melahirkan yang namanya pesan penting di dalamnya. Ya contoh, misalnya waktu kita mau keluar kota karena kita kerja atau karena kita mau kuliah, pasti keluarga kita memberikan pesan-pesan yang penting. Ya contoh, mungkin keluarga kita akan sampaikan pesan penting. Misalnya, jangan pacaran yang sembarangan. Jangan bergaul yang aneh-aneh. Ya, makan jangan lupa. Apapun itulah, pasti banyak pesan-pesan yang penting yang saudara kita sampaikan kepada kita. Pun juga ketika kita harus berpisah dengan keluarga kita. Misalnya kita mau keluar kota, kita mau liburan misalnya, pasti kita memberikan pesan penting juga buat keluarga yang ada di rumah. Ya contoh, misalnya kita akan bilang, jangan lupa ya pintu digembok. Ya jangan lupa perhatikan kompor kalau lagi keluar rumah. Ya perhatikan token listrik dan lain-lain. Ya ada pesan penting yang akan kita sampaikan kepada keluarga kita yang ada di rumah. Dan hari ini saudara, kita sedang merayakan yang namanya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kalau kita perhatikan dari kisah ketika Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus pun memberikan pesan penting buat murid-muridnya. Apa itu? Betul, amanat agung kepada murid-muridnya.
Kita tahu kisah ini bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan pesan, Tuhan memberikan mandat, Tuhan memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Tapi saudara, hari-hari ini sedang bermunculan beberapa kelompok yang mungkin hari ini saya coba kategorikan beberapa kelompok itu. Kelompok pertama, kelompok yang menganggap memberitakan Injil itu nanti dulu deh, ya. Yang penting intim dulu sama Tuhan. Ya, yang penting intim dulu sama Tuhan karena kita ini butuh berubah. Ya, kita ini perlu diperbaharui terus oleh Tuhan. Kita harus bertobat terus-menerus sama Tuhan. Jadi Injil, memberitakan Injil itu nanti aja. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang menganggap Injil itu yang utama. Kita harus beritakan Injil terus-menerus sampai ke ujung dunia. Ya, kita buat konten terus-menerus karena ini penting banget. Tapi mereka mengabaikan yang namanya keintiman dengan Tuhan. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang ada di tengah-tengah. Dia nggak intim, dia nggak pergi memberitakan Injil. Ya dia aja di tengah-tengah aja. Ya jadi dia, ya udah, saya nggak intim dengan Tuhan, saya nggak usah beritakan kabar baik. Nah jawabannya apa saudara? Kelompok mana yang benar di hadapan Tuhan? Oke, sebelum kita mengetahui jawabannya apa, mari kita lihat kembali kisah waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 17 sampai ke ayat yang ke-20. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ya, Matius 28 ayat 17. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, mari kita belajar beberapa hal dari kisah ini. Yang pertama yang bisa kita pelajari adalah sebelum amanat agung ini Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17. Murid-murid Tuhan Yesus menyembah Tuhan saat itu. Artinya begini, perintah Tuhan selalu datang juga dari keintiman kita dengan Tuhan. Ya, Yohanes 1 ayat 14 bilang begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita mengalami perjumpaan dengan kasihnya Tuhan, kita nggak sekedar mengalami kebaikan Tuhan saja dalam hadirat Tuhan. Yang kita alami juga adalah kebenaran Tuhan. Karena Yesus adalah pribadi yang memiliki yang namanya kasih karunia dan juga kebenaran. Jadi waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita intim dengan Tuhan, kita bukan hanya sekedar mengalami kasih karunia Tuhan, tapi juga kita akan mendengar dan mengalami kebenaran Tuhan. Ya, sama seperti waktu murid-muridnya lagi menyembah Tuhan. Ini perhatikan baik-baik saudara. Mereka diberikan perintah Tuhan. Ya, perintah dari Tuhan datang dari keintiman mereka dengan Tuhan. Ya, mungkin sama dalam kehidupan kita. Waktu kita lagi intim sama Tuhan, ya pasti saudara tiba-tiba Tuhan berikan kebenarannya. Ya mungkin waktu saudara lagi intim, saudara lagi benar-benar dijamah oleh Tuhan, tiba-tiba Tuhan sampaikan sesuatu kepada kita, kebenaran Tuhan kepada kita. Yaitu supaya kita mungkin mengampuni. Ya, kita harus memaafkan ayah kita. Ya, kita memaafkan mama kita. Kita memaafkan musuh kita. Itu adalah kebenaran Tuhan, perintah dari Tuhan yang datang juga dari keintiman. Selain kita juga bisa membaca kebenaran Tuhan dan perintah Tuhan dari Alkitab, kita juga bisa menjumpai perintah Tuhan saat kita menyembah Tuhan, saat kita intim dengan Tuhan. Nah, pertanyaan begini, kenapa sih intim dengan Tuhan itu penting? Waktu kita membawa kabar baik itu keluar. Karena begini saudara, karena waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengenali hatinya Tuhan. Dan kalau saudara tahu isi hatinya Tuhan, selalu berhubung dengan yang namanya jiwa-jiwa.
waktu kita intim dengan Tuhan, gairah mencintai jiwa-jiwa itu muncul kepada kita. Gairah ingin menjangkau jiwa itu muncul dalam hati kita. Sama kayak gini deh contohnya saudara. Waktu saudara misalnya ke salah satu tempat makan ya, saudara diajak oleh sahabat saudara, yuk makan yuk, ini ada tempat enak banget nih. Ya, lu harus makan. Akhirnya saudara makan dengan dia dan saudara merasakan bahwa gila, makan ini enak banget saudara. Dan apa yang saudara rasakan ketika saudara rasakan itu, apa yang saudara lakukan? Ya saudara tentu nggak hanya diam saja kan. Saudara pasti akan bilang, entah saudara pasti akan bilang ke keluarga saudara, ke pacar saudara, ke sahabat saudara, saudara pasti akan cerita, ya ampun, tadi gue makan makanan itu enak banget. Ya, lu harus ke sana, lu harus coba. Nah, demikian juga saudara, waktu kita intim dengan Tuhan. Ya, kita pasti tiba-tiba natural ingin bawa orang untuk mengalami kebaikan Tuhan. Kita akan menceritakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Tuhan itu indah banget. Tuhan itu baik banget. Kenapa saudara? Karena saudara sudah mengalami itu. Gairah merasakan cintanya Tuhan. Tiba-tiba saudara nggak bisa diamkan itu sendiri untuk saudara rasakan. Ya, saudara pasti akan ceritakan itu kepada orang-orang di sekitar saudara. Itu natural saudara. Nah, ada satu kisah menarik yang kalau saudara pelajari, pentingnya keintiman menghasilkan gairah melayani jiwa-jiwa. Dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-18 sampai 20. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, ya, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ini kisah tentang Petrus dan Yohanes yang dibatasi geraknya, yang dilarang untuk memberitakan kabar baik. Ya, lanjut. Ini firman Tuhan berkata begini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Perhatikan nih ayat yang selanjutnya. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara, gairah waktu kita intim dengan Tuhan dan mengalami Tuhan itu nggak akan buat kita berdiam diri. Waktu kita sudah mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, itu otomatis natural buat kita benar-benar bergairah untuk memberitakan kabar baik. Ini yang dirasakan oleh Petrus dan Yohanes ketika mereka dilarang untuk memberitakan kabar baik. Apa yang mereka lakukan? Mereka, kami lebih pengen taat kepada Allah, bukan kepada kamu. Karena nggak mungkin kami nggak berkata-kata tentang apa yang pernah kami lihat dan apa yang kami dengar. Mereka benar-benar tiba-tiba muncul, saudara, gairah kebenaran itu. Kenapa, saudara? Karena waktu kita intim dengan Tuhan, waktu kita sudah mengalami Tuhan, itu natural muncul dari hati kita untuk memberitakan kabar baik keluar. Supaya apa? Supaya nggak hanya kita yang ngalamin, saudara. Amin, saudara. Ingat dari kisah Yesus sebelum naik ke surga. Murid-muridnya menyembah Tuhan dan akhirnya Tuhan beritakan amanat agung. Tuhan kasih tahu kepada mereka pesan penting ini. Ingat saudara, keintiman ini penting banget di dalam Tuhan. Karena dari keintiman ini kita merasakan kasih-Nya, kita mengalami, kita menerima kasih-Nya Tuhan. Dan kalau kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan, kita akan pasti berikan kepada orang lain supaya bisa merasakan perasaan yang sama seperti yang kita rasakan. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah waktu Tuhan memberikan amanat agung. Poin yang kedua adalah, kalau saudara perhatikan baik-baik dari kisah ini, perintah kepada murid-murid Tuhan. Perintah amanat agung yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan. Tuhan juga berikan kepada murid-murid, termasuk kepada murid-murid yang masih ragu. Ya, kalau saudara kembali, kita balik di ayat yang ke-17, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, berapa banyak dari kita, saudara, takut memberitakan kabar baik karena kita masih ragu dengan kemampuan kita. Perhatikan statement ini, saudara. Dalam keraguan kita, Tuhan jaminkan penyertaannya. Ya, saya ulangi lagi ya. Dalam setiap keraguan kita, Tuhan jaminkan penyertaannya. Makanya kalau saudara baca sampai ayat yang ke-20, Tuhan katakan begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Ya perintah ini, amanat agung ini Tuhan berikan kepada semua murid-muridnya termasuk yang masih ragu-ragu. Tapi Tuhan mau tekankan kepada murid-muridnya termasuk yang masih ragu-ragu. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya mungkin kita hari-hari ini ragu-ragu saudara. Karena kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Yaduh, saya ini apa sih? Ya saya belum khatam Alkitab. Saudara gini, saudara gak perlu khatam Alkitab untuk memberitakan kabar baik. Jangan tunggu sempurna untuk beritakan kabar baik. Karena fokus kita bukan kepada kemampuan kita. Fokus kita kepada penyertaan Tuhan yang memampukan kita. Ya saudara mungkin hari ini baru baca satu ayat contohnya ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Saudara bisa bagikan itu saudara. Ya apa yang ada padamu. Tuhan selalu bisa pakai dari apa yang kamu punya. Tuhan gak bisa. Tuhan selalu pakai dari apa yang kita miliki saudara. Apa yang ada padamu hari ini? Mungkin perkataan yang sederhana. Saudara bisa sampaikan kepada orang terdekat saudara bahwa Tuhan Yesus baik. Saudara sedang membawa kabar baik kepada orang lain. Ya waktu saudara mungkin posting misalnya ya quotes-quotes yang membangun. Saudara sedang memberitakan kabar baik. Ya jadi jangan bandingkan hanya karena saudara merasa saudara belum bisa, saudara belum sempurna, nggak seperti mungkin hamba-hamba Tuhan yang saudara kagumi. Saudara bisa lakukan itu. Ya, ingat Tuhan jaminkan penyertaannya dalam keraguan yang ada di hati kita. Ya amin saudara. Jadi jangan tunggu sempurna untuk mengabarkan kabar baik. Justru Tuhan akan memampukan kita untuk terus tetap konsisten untuk memberitahu kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Ya ini yang Paulus katakan saudara. Makanya penting banget kita punya gairah untuk memberitahu kabar baik, memberitakan kabar baik kemanapun kita berada. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ingat ya saudara ya, waktu kita masih hidup di dunia ini, ada satu hal yang Tuhan inginkan selalu kita hidupi dalam kehidupan kita, yaitu bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ya, enak saudara. Waktu kita sudah selesai di dunia ini, kita di surga bersama Kristus. Enak saudara. Tapi ini yang keren banget. Waktu Paulus katakan ini. Itu memang jauh lebih baik. Ya, tetapi perhatikan. Lebih perlu untuk tinggal di dunia ini. Karena kamu. Kamunya siapa saudara? Orang-orang yang butuh kabar baik. Orang-orang di sekeliling kita yang butuh kebenaran Tuhan. Dan ini saudara yang ingin iblis lakukan. Apa itu? Iblis ingin buat kita diam. Hari-hari ini saudara saya merasakan bahwa iblis sedang dalam satu proyeknya. Yaitu dia ingin buat anak-anak Tuhan diam. Ya diam yang seperti apa saudara? Diam gak bergerak intim dengan Tuhan. Dan diam juga untuk gak memberitakan kabar baik. Ya mungkin ada di kelompok yang ketiga tadi. Yang tengah-tengah aja. Karena apa saudara? Karena iblis tahu kekuatan kita akan temukan waktu kita intim dengan Tuhan. Dan kerajaan kegelapan akan dihancurkan ketika kebenaran Tuhan disampaikan sampai ke ujung dunia. Makanya iblis ingin buat kita diam saat ini. Mari saudara, kita bungkam iblis. Mari saudara, kita buat iblis diam. Ya, kita jangan berdiam diri. Kita harus buat iblis diam. Ya, jadi jawabannya apa saat ini saudara? Kelompok mana yang benar? Kelompok satu kah? Yang hanya fokus intim, tapi gak beritakan Injil, atau dia tunda memberitakan Injil? Atau kelompok dua, yang hanya memberitakan Injil tanpa keintiman? Tentu gak kelompok tiga saudara ya. Kelompok mana yang benar saudara? Kalau hanya seperti kelompok satu saudara, hanya intim saja, saudara, diri kita, kehidupan kita jadinya kayak laut mati. Kita hanya biarkan kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan berhenti di kita. Kita egois. Kita pelit. Kita biarkan kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan berhenti di kita. Kalau kita hanya menginginkan intim saja tanpa mau memberitakan kabar baik. Atau kelompok dua. Hanya
mengabarkan kabar baik terus, membangun orang, memberitakan Injil terus, tapi nggak mau intim. Saudara, kalau kita hanya mau seperti itu, pada akhirnya yang kita bagi itu sekedar informasi. Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kita hanya bisa membagikan apa yang kita miliki. Makanya saudara, kalau saudara hanya mengabarkan kabar baik terus tanpa keintiman, kita sedang beritahu informasi saja. Ya mungkin saya percaya ada kuasa di balik informasi itu. Tapi yang menghasilkan transformasi dari orang yang mendengar perkataan kita adalah keintiman kita, intimasi kita dengan Tuhan. Waktu kita menyampaikan bukan lagi dari informasi, tapi dari intimasi dengan Tuhan. Dari pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, kita membagikan kebenaran Tuhan. Dan itu yang akan menghasilkan transformasi. Jadi jawabannya sebenarnya adalah kelompok yang baru. Bukan kelompok 1, bukan kelompok 2. Kelompok yang baru adalah kelompok yang datang dan pergi. Kelompok yang datang kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, dan juga kelompok yang pergi untuk Tuhan. Kelompok yang datang intim dengan Tuhan, setiap hari dia merindukan hadirat Tuhan, dia mau terus melekat dengan Tuhan. Dan kelompok ini juga yang rindu setiap hari pergi memberitakan kabar baik untuk Tuhan dan juga bersama dengan Tuhan. Ya saudara, saya akan tutup dengan beberapa ayat ini. Dalam Matius 10 ayat 8b. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, Injil yang sudah kita dengar saudara, diberikan secara cuma-cuma. Kita harus bagikan ini juga dengan cuma-cuma. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, saat ini Injil sudah kita dengar. Dan Tuhan percayakan kita juga untuk mengabarkan kabar baik ini. Saudara, kalau Tuhan yang titip pesan ini, saudara harusnya ini bukan jadi pesan yang membuat kita menjadi terbeban. Ini harusnya menjadi pesan yang menjadikan kita merasa lebih terhormat. Karena pesan ini diberikan oleh Tuhan yang sempurna. Tuhan yang maha besar dan disampaikan kepada kita. Dia percayakan kita. Ingat saudara ya, akhir dari perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya itu bukan akhir dari relasi mereka. Tuhan sampaikan bahwa ada penyertaan yang dia janjikan bersama-sama dengan mereka. Demikian juga dengan kita. Ya, waktu Yesus naik ke surga, itu bukan akhir dari relasi kita dengan Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari datang dan pergi. Datang kepada Tuhan setiap hari, intim dengan Tuhan, setiap hari melekat, mencintai hadirat Tuhan, mencintai keintiman dengan Tuhan. Dan juga setiap hari, kita juga harus pergi, memberitakan kabar baik. Supaya setiap orang di luar sana bisa mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan yang juga pernah kita rasakan. Dan mereka juga bisa rasakan. Amin saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Tuhan berikan amanat untuk kami. Tuhan berikan pesan buat kami, pesan penting buat kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Pesan ini bukan pesan yang membuat kami terbeban Tuhan. Tapi pesan ini membuat kami merasa terhormat Tuhan. Karena pesan ini diberikan oleh Engkau yang sempurna. Engkau Tuhan kami yang sangat baik. Engkau Raja kami memberikan pesan ini kepada kami. Tuhan percayakan kami membawa pesan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan yang membuat kami merasa sangat-sangat terhormat. Terima kasih Tuhan, ajar kami setiap hari. Supaya kami benar-benar bisa terus datang kepada Tuhan. Dan juga pergi memberitakan kabar baik. Karena Tuhan menginginkan kami terus melekat dengan Tuhan. Dan juga Tuhan menginginkan kabar baik itu bisa terus disampaikan sampai ke ujung dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah gairah ingin intim dengan Tuhan itu ada dalam hati dan pikiran kami. Dan juga Tuhan gairah untuk pergi memberitakan kabar baik selalu ada dalam hati kami Tuhan. Ya Tuhan, mungkin saat ini kami masih ragu Tuhan.
Tapi kami ingat kembali, dalam keraguan kami, Tuhan jaminkan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, kami mau bergerak dengan apa yang kami punya. Kami nggak perlu compare hidup kami dengan orang lain Tuhan. Apa yang kami miliki, apa yang kami bisa Tuhan, kami ingin pakai semuanya ini untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang bisa mendengar dan mengalami kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami mau dedikasikan untuk selalu mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sekarang saya mengajak sahabat muda, mari sama-sama kita mendeklarasikan iman. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota, dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat, dan ajaib. Urapan, karunia, dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal di dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jemaat, marilah angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus, sahabat muda. God bless.